Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di malam ini. Sekarang kita akan membahas tentang design your 2024 life gitu ya. Jadi dalam bahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mendesain dan menjalani tahun 2024 ini dengan lebih bermakna, seperti itu. Sebelum kita lanjut tentang bahasan bagaimana cara kita mendesain kehidupan kita di tahun 2024, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang sebuah proposal. Apa itu proposal? Sebagaimana kita ketahui bersama ya, pada saat kita mau melakukan sebuah kegiatan, entah itu di RT setempat atau entah itu di kegiatan 17 Agustusan misalnya, atau di perkuliahan ada acara tablik akbar dan sebagainya, pastilah kita menyusun sebuah proposal yang sangat rinci dan detail dari awal sampai akhir gitu ya, tentang bagaimana kegiatan itu dijalani, kemudian waktunya, kapan kegiatan itu dimulai sampai kapan akhirnya kegiatan itu selesai, kemudian tujuan dari kegiatan itu apa ya, dapat dirasakan oleh siapa saja manfaatnya, anggaran berapa anggaran yang dikeluarkan untuk terciptanya atau terrealisasinya acara tersebut. Semua tersusun rinci di dalam sebuah proposal. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah kegiatan saja proposal itu dibuat dengan sedemikian rinci dan sedemikian detail, lantas kenapa kehidupan kita yang 24 jam dalam satu hari yang terus-menerus dijalani ya, dari hari ini, besok, kemudian lusa, atau bahkan yang sudah lampau kemarin, perlukah kita kenapa kita tidak membuat proposal akan hal tersebut gitu ya? Kalau misalkan untuk sebuah kegiatan RT, sebuah kegiatan di perkuliahan, perlu proposal yang begitu detail, begitu baik, lantas kenapa di kehidupan kita yang jalani sehari-hari ini nggak punya proposal? Kalau gitu mah kita bikin proposalnya sama siapa gitu ya? Kita meneruskan proposal kita ini kepada siapa? Ya kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Jadi yuk mari sama-sama mulai dari episode pertama ini, mulai dari mumpung masih Januari nih, mumpung masih bulan-bulan Januari, kita masih bisa punya kesempatan untuk membuat sebuah proposal kehidupan di dalam 1 tahun ke depan. Jadi yuk buat Tuhan atau wahai Allah gitu ya, ya Allah, ini adalah proposal kehidupanku di tahun 2024, seperti itu. Terus jika menengok kembali ya dalam dalam tahun-tahun sebelumnya, sudahkah kita mengevaluasi resolusi kita di tahun 2023 kemarin gitu ya? Evaluasi apa yang didapatkan dari resolusi 2023 kemarin? Apakah resolusinya itu tercapai atau tidak? Ataukah resolusinya itu memang tidak ada yang tercapai sama sekali gitu ya? Atau ada yang sudah tercapai tapi berapa persennya? Nah, itu dalam membuat proposal kehidupan di tahun 2024, alangkah baiknya kita harus menengok dulu ke belakang nih untuk mengevaluasi resolusi di tahun 2023. Resolusi apa yang kita targetkan ya waktu awal tahun 2023 kemarin? Jangan sampai resolusi yang sama gitu ya, resolusi yang sama dengan targetan yang itu-itu aja di tahun 2024 dijalanin aja gitu, kayak misalkan oke, di tahun 2023 aku mau ini gitu ya, ternyata di tahun 2023 akhir resolusi itu nggak kecapai. Pada akhirnya di awal 2024, ya udah dilanjutin aja lagi gitu ya, tanpa ada gebrakan yang baru, tanpa ada mungkin dievaluasi dalam diri, aduh ini kenapa nggak tercapai ya, apa yang salah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan untuk membuat sebuah proposal tahun 2024, harus setidaknya ada gambaran dulu nih dari hasil evaluasi resolusi 2023. Itu pun kalau misalkan di tahun kemarin kita bikin resolusi, tapi kalau misalkan nggak bikin resolusi tahun 2023, ya udah bikin baru aja di proposal tahun 2024 ini gitu. Nah, dalam menetapkan sebuah proposal juga, kita harus menetapkan sebuah tujuan ya. Yang paling pasti adalah saat ini kita ingin menjadi apa. Itu sih yang titik poin paling utama dari pembahasan ini gitu ya. Proposal yang kita akan buat saat ini, itu bukan menjamin kita untuk menjadi sukses di tahun 2024 nanti gitu ya. Tentu saja kita harus membuat proposal ini diniatkannya karena Allah. Karena kalau misalkan kita udah bikin proposal nih kehidupan di tahun 2024, kita pengennya jadi ini, nah kita harus meniatkan itu semua karena Allah gitu ya.
Biar apa? Biar kita dapat pahala niat di sana. Terus kita menyusun proposal ini juga tujuannya buat tahu skala prioritas kita. Jadi di tahun 2024 nanti kita nggak akan mencela-mencela gitu ya, atau bengong sana bengong sini ngerjain ini ngerjain itu yang enggak sesuai dengan tujuan kita di tahun 2024. Jadi kita tahu skala prioritas kita, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan di tahun ini gitu ya, biar tujuan kita di tahun 2024 ini tercapai. Yang selanjutnya adalah kita mengetahui apa yang perlu diasah. Jadi kalau misalkan kita udah tahu proposal kehidupan kita di tahun 2024 ini, kemudian kita udah tahu tujuan di tahun 2024 adalah ini gitu, kita akan tahu diri kita ini harus diasah di bagian yang mana untuk mencapai tujuan di tahun 2024 seperti itu. Nah, lantas bagaimana sih Teh menyusun proposal kehidupan itu gitu ya? Apakah memang proposal kehidupan ini harus dibuat? Ya, menurut saya sih harus ya, karena untuk menjalani 1 tahun ke depan kita membutuhkan proposal kehidupan yang sangat tergambar dengan jelas, biar kita juga jelas menjalani setiap harinya. Kita harus tahu dulu nih apa proposal kehidupan itu. Jadi kita harus samakan persepsi di sini untuk tahun 2024 menjelang, untuk pengertian resolusi di tahun 2024 itu atau proposal kehidupan yang akan dibuat adalah proposal hidup itu adalah rancangan untuk menggapai kehidupan terbaik yang sesuai dengan maunya kita dan maunya Allah. Jadi di saat kita membuat sebuah proposal kehidupan, kita harus memikirkan apakah Allah menyukai apa yang saya tuliskan sebagai resolusi hidup di tahun 2024 atau enggak gitu ya. Atau juga kita harus memikirkan apakah dalam menjalaninya Allah sukai atau tidak. Jangan sampai kita hanya menuliskan apa yang kita mau padahal lupa dengan keinginan Allah. Teman-teman, kita harus evaluasi dalam diri sendiri gitu ya. Kita hidup di tahun 2024 ini pasti dengan suatu alasan ya. Nggak mungkin Allah ngasih kita waktu sampai saat ini kalau bukan tanpa maksud. Jadi Allah tuh pengen apa di kita di tahun 2024 ini gitu. Kita masih dikasih umur sampai tahun 2024 itu karena apa? Itu yang harus dipertanyakan di dalam diri dan harus cari jawabannya sebisa mungkin gitu ya dalam diri sendiri ya. Nggak bisa dikasih bocorannya sama saya, nggak bisa dikasih bocorannya sama teman-teman yang lain. Itu adalah hubungan diri sendiri ya, antara diri sendiri dengan Allah gitu ya. Kira-kira dipikirkan dengan matang, pikirkan dalam keadaan yang sadar, pikirkan dengan apa ya? Dengan kesungguhan gitu ya, dengan bersungguh-sungguh. Kiranya kenapa ya Allah memberikan usiaku di 2024 ini gitu ya. Kan ada ya beberapa manusia yang sebelum menginjak tahun 2024 sudah dipanggil oleh Allah gitu ya. Umurnya sudah habis, waktu kehidupannya sudah habis masanya, kemudian Allah panggil pulang. Lantas kenapa kita dipilih sebagai manusia yang bisa menjalani kehidupan di tahun 2024? Pastilah ada maksud Allah di sana. Jadi temukan itu sebagai proposal kehidupan di tahun ini. Tapi jangan lupa untuk menyelaraskan antara maunya kita dengan maunya Allah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah you are a masterpiece. Jadi sadari bahwa kita adalah seorang masterpiece. Jadi ya, kamu itu bukan remahan rengginang atau bukan selevel dengan butiran debu. Jadi banyak banget orang yang masih mikir, teh aku mah apa tuh remahan rengginang nggak berguna gitu ya. Atau teh aku mah apa tuh butiran debu yang terbang ke sana kemari ikut flow gitu ya. Atau teh aku mah cuma nasi kering di pinggirin ini gitu ya, di pinggiran nasi nasi hangat gitu ya dan lain sebagainya. Ya, itulah kebiasaan diri kita ya. Kita biasanya menganggap diri kita ini sebagai seseorang yang rendah. Tapi kalau misalkan kita tarik garis ke belakang gitu ya, bagaimana cara Allah menciptakan Nabi Adam dengan begitu sempurna dan begitu istimewa, kita barulah sadar bahwa Allah menciptakan seluruh manusia di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan seluruh kemampuan Allah, nggak sih dengan sebagian kehebatan Allah dalam menciptakan makhluk, dan tercipta makhluk yang sempurna ini, yang dikatakan sempurna itu manusia walaupun sifatnya jauh dari kata sempurna seperti itu. Kalaupun Allah menciptakan manusia dengan sempurna, lantas kenapa manusia merasa bahwa dirinya sendiri tidak sehebat itu gitu ya, malah merasa atau melevelkan diri dengan selevel dengan remahan rengginang dan butiran debu.
Itu yang harus dipertanyakan dalam diri. Jadi kalau misalkan mau bikin proposal hidup di tahun 2024, sadari dulu nih bahwa diri ini adalah seorang masterpiece-nya Allah, seorang hamba Allah yang sangat istimewa, seorang hamba Allah yang diciptakan sebaik-baiknya, walaupun memang jauh dari kata baik, ya memang Allah menciptakannya dalam kondisi yang seperti itu, gitu. Terus sadarinya bagaimana teh caranya? Contohnya berdasarkan hasil belajar saya dari Babeh Jamil kemarin di beberapa kelas kemarin, Babeh Jamil bilang kalau misalkan kita harus menyadari diri kita sebagai seorang yang luar biasa hebat gitu ya. Sehebat apapun itu kemudian tuliskan dalam satu teks atau paragraf yang bisa menggambarkan siapa dirimu. Contohnya ini ya, nama saya Iqmani Farestisari, saya adalah seorang hamba Allah yang sangat spesial, saya adalah penggiat keluarga dan pengasuhan Nabawiyah, misalkan ya apa yang teteh maunya jadi apa gitu ya, atau akang teteh di sini maunya jadi apa, mau jadi penggiat keluarga kah, atau apakah ya dituliskan saja. Kemudian saya adalah seorang alumni S1 Farmasi, bermesin kecerdasan intuiting extrovert dengan golongan darah O. Ini bebas ya mau ngisi apapun terserah. Misi hidup saya adalah menginspirasi Muslim Madani ya. Jadi pernah menginspirasi 65 kelas dari 2022 sampai 2023. Ini yang terhitung ya, yang soalnya dihitung dari tahun kemarin dan masih berlanjut hingga saat ini insya Allah, dan perhitungan ini akan dimasukkan ke kelas Podline. Jadi setiap kelas Podline akan saya tambah ke perhitungan atau kelas follow up dan lain sebagainya yang saya ampuh atau yang saya ngisi, saya akan masuk ke perhitungan ini. Dan komitmen saya untuk terus memperjuangkan misi saya, untuk terus mengedukasi mengenai sirah nabawiyah, penggiat fitrah dalam edukasi anak, dan juga dari sana lahir para ibu yang memahami dan mengerti bagaimana cara menjalani peran sebagai istri, ibu, dan perannya di dalam keumatan. Ya gitu deh kurang lebih dasarnya saya belum sehebat itu teman-teman. Jadi saya masih berusaha untuk menjalani misi ini, insya Allah. Bagaimana caranya gitu ya teh untuk membuat ini, ya sadari teteh mah udah bagus gitu ya, misalkan teteh mah udah udah pede gitu ngisi di depan orang dan sebagainya, lantas gimana aku teh yang nggak punya pencapaian apapun dan sebagainya. Teteh di sini saya apa ya, mohon maaf sekali gitu ya, di sini tuh bukan bukan maksud saya oh saya tuh sudah ini enggak. Tapi kalau kata Babe Jamil bilang, sekecil apapun prestasi yang kita miliki, eh, cantumkan itu dalam diri diri teteh gitu. Jadi kayak misalkan saya pernah jadi juara lomba kerupuk di 17 Agustusan di RT setempat. Ya ditulisin, saya adalah seorang juara lomba kerupuk di RT sekian pada tahun sekian. Itu kan kalau misalkan dibahasakan dengan baik itu dapat apa ya, menambah pride ya, atau menambah kebanggaan di dalam diri. Ini bukan dalam artian menyombongkan diri pada orang lain, tidak. Tapi ini untuk semata-mata agar pikiran kita mengarahkan diri kita ini terbaik gitu ya. Kita ini bukan versi yang lemah, kita ini bukan versi yang terpuruk, kita ini bukan versi yang suka dengan keburukan, suka dengan ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi kita ini adalah versi terbaik dalam diri kita gitu. Kita punya kehebatan, kita punya kelebihan, maka ya udah gitu jalanin aja. Jadi inti dari pembahasan kita yang pertama sebelum membuat proposal kehidupan adalah dengan menyadari diri sendiri bahwa diri sendiri ini adalah seorang masterpiece. Jadi mulailah buat atau menyadari bahwa diri sendiri adalah seorang masterpiece seperti itu. Nah, bagaimana caranya teh agar kita sadar bahwa diri kita ini adalah seorang masterpiece atau diri kita ini memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya. Yang pertama adalah temukan dan tuliskan kelebihan dan kekurangan dalam diri. Jadi coba deh muhasabah diri gitu ya. Kelebihan kita apa, kekurangan apa secara jujur ya. Ditulisin aja kekurangannya ini, tulisin kelebihannya apa. Kemudian tuliskan berbagai macam pengalaman positif atau kebaikan yang pernah dilakukan sekecil apapun itu, yang kayak tadi juara lomba kerupuk, juara lomba puisi kah, atau jadi event organizer di mana, atau bagian dakwah di komunitas apa, itu bisa banget gitu ya ditulisin. Dan dengan kelebihan dan pengalaman itu lalu anugerahkan sebuah harga yang pantas dalam diri. Jadi kalau misalkan udah nulis nih kelebihanku ini, kekuranganku ini, jadi kalau misalkan dihargain dapat berapa. Nah ternyata ya harga diri saya sendiri, harga seorang Iqma itu tidak terhingga. Karena terlalu mahal untuk dihargai dengan mata uang dunia. Bukan hanya seorang Iqma sebenarnya. Teteh-teteh semua juga kalau misalkan dihargai itu sebenarnya nggak bisa dihargai. Harga ginjal berapa ratus juta gitu ya.
harga mata berapa triliun ya, kalau dijumlahin semua gimana sama pembuluh darah deh, sama sel darah merah yang terus menerus bikin baru tiap regenerasi tiap sel gitu ya. Harga rambut berapa, harga bulu mata, harga bulu 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 di dalam tubuh. Kalau dihargai semua ada berapa? Ya nggak terhingga ya, karena terlalu mahal untuk dihargai dengan mata uang dunia. Ya karena nilainya bukan dinilai dari sebatas dunia saja, teman-teman. Jadi, teh aku mah apa tuh? Ya apa tuh teh? Karena ngelihat dari mana? Dari biasanya apa tuh itu, atau aku mah remahan tengginang, atau aku mah butiran debu, itu dilihat dari mana? Itu dilihat dari fasilitas dunia saja, teman-teman. Jadi mulai tahun ini stop untuk melihat sebuah keistimewaan seseorang dari fasilitas dunianya saja, atau stop untuk melihat keseluruhan kehidupan seseorang dari apa yang ia tampilkan di media sosial dan sebagainya. Cukup fokus kepada diri kita, apa yang kita mau, dan jalani di tahun itu dengan seksama dan sungguh-sungguh gitu ya. Karena memang diri kita sendiri ini sangat berharga. Allah juga menghargai kita dengan tidak terhingga, karena terlalu mahal untuk dihargai dengan mata uang dunia. Sepakat ya? Yang kedua, untuk menetapkan proposal kehidupan di tahun 2024 adalah tetapkan to be, jangan to have. Jadi to be itu lebih ke mau jadi apa aku tahun ini, kalau to have itu lebih ke aku pengen punya apa di tahun ini gitu ya. Hidup itu bukan perkara to have, hidup itu bukan perkara punya mobil, hidup itu bukan perkara punya rumah, hidup itu bukan perkara punya iPhone Pro Max sekian gitu ya. Memang itu sangat dibutuhkan, tapi itu kan hanya fasilitas, teman-teman. Teh mobil butuh, teh rumah butuh, teh iPhone butuh misalnya. Ya memang butuh, semua manusia juga butuh. Kalau misalnya ada yang keluaran terbaru juga butuh lagi kan. Tapi fokus utamanya bukan mengejar itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan selama ini resolusi masih dibuat tahun 2024 aku punya mobil, tahun 2024 aku punya rumah. Stop it. Jadi stop untuk menulis resolusi terkait dengan to have. Tapi beralihlah ke to be, mau jadi apa. Oke, di tahun 2024 ini aku mulai jadi penggiat fitrah. Oke, di tahun 2024 ini aku akan menjadi penggiat sirah nabawiyah dan sebagainya. Oke, di tahun 2024 ini aku mau jadi apa? Fokuskan mau jadi apa? Mau apa yang mau dikerjain di tahun 2024? Mau apa yang dikerjain untuk memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar gitu. Atau kalau misalnya kejauhan, ke orang-orang sekitar, ke orang-orang terdekat deh. Pasangan misalnya, anak-anak misalnya, dan lain sebagainya. Minimal banget ke diri sendiri. Mau jadi apa diri sendiri untuk diri sendiri itu sendiri gitu. Mau jadi apa diri untuk diri sendiri gitu ya. Yang manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri dulu gitu ya. Kalau misalkan pasangan kejauhan, kalau misalkan ini kejauhan ya fokuskan to be, mau jadi apa. Karena insya Allah kalau misalkan tubinya dikejar, insya Allah nanti to have-nya mengikuti. Kayak misalkan aku mau jadi penggiat sirah nabawiyah ya Allah, tapi aku nggak punya kitabnya gitu. Misalkan aku punya kitab sih, tapi kitabnya masih yang rangkuman gitu ya, masih yang ini. Aku pengen dong yang lebih lengkap dari ini. Ya Allah, aku minta dong difasilitasi buat aku punya kitab yang ini dan sebagainya. Terus kalau misalkan ada guru nih yang jauh, ya Allah aku pengen dong difasilitasi buat ngejar guru yang jauh itu gitu ya. Ya Allah juga dengan mungkin dengan beberapa izinnya akan turun untuk memfasilitasi kita terkait dengan tubi ini. Contohnya podline ini yang kebukti nyata ya. Ya Allah, aku pengen punya wadah di mana aku bisa ngomong banyak-banyak, di mana aku bisa menetapkan resolusi untuk bermanfaat lebih banyak kepada beberapa orang. Ya Allah, minimal maksimal deh, atau minimal maksimal terserah Allah, 10 orang juga aku akan tetap jalankan gitu ya. Aku akan tetap jalankan walaupun itu hanya 10 orang kelasnya, dan qadarullah hanya berapa ya? 4 hari ya, sekitar 4 hari posting di Instagram, kemudian ngasih kabar ke teman-teman. Ternyata alhamdulillah ya, di dalam grup sudah sudah bergabung 500 lebih orang yang ikut podline. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu bukan karena saya hebat, tapi karena Allah yang nolong. Begitu ya teman-teman, sepakat? Sepakat. Yang selanjutnya adalah jadilah seorang expert. Jadi kalau misalkan kita udah menetapkan tubi tadi, cobalah untuk menjadi seorang expert. Kayak misalkan saya pengen jadi apa ya, penggiat di fitrah fitrah nabawiyah. Berarti saya harus menjadi berarti saya harus mendalami ilmu tentang fitrah dan sirah nabawiyah begitu ya.
cari cara jadi seorang expert di sini bukan ternyata oh harus jadi expert banget, enggak, tapi untuk menuju menjadi seorang expert berarti harus ada usaha yang dilakukan. Maka dari itu di tahun 2024 apa cara yang dilakukannya untuk menjadi seorang expert? Kan kalau misalkan saya Sirah Nabawiyah masih ecek-ecek gitu ya, masih minim ilmunya, berarti saya harus belajar ke ustadz siapa lagi nih, saya harus baca buku apa lagi nih dan sebagainya. Jadi target kegiatan kita per harinya itu udah tahu. Tahun 2024 saya harus baca buku ini, tahun 2024 saya harus belajar ke ustadz ini dan sebagainya. Seperti itu. Ya, bagaimana caranya ya? Kerjakan sesuatu yang Anda kuasai atau ingin dikuasai, tapi dengan fokus ya, jangan loncat-loncat. Kemudian pastikan itu Anda cintai. Kayak misalkan saya suka banget dengan kisah, saya suka banget dengan sirah, berarti oke deh, insya Allah aku akan menjalani atau menjadi penggiat di bidang sirah nabawiyah. Kemudian yang kira-kiranya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, dan berpotensi untuk menghasilkan. Nah, sekarang pikirin, kalian maunya jadi expert di sebelah mana, seperti itu. Kemudian sempurnakan hidup Anda pada tahun 2024 yang selanjutnya. Jadi untuk tahapan nomor 1 sampai nomor 3 itu biasanya jangka panjang teman-teman. Jadi enggak cuma 1 tahun, tapi bisa bertahun-tahun lamanya gitu ya. Kayak misalkan saya menjadi penggiat fitrah nabawiyah, itu enggak cuma 1 tahun ini, tapi insya Allah ke depannya tahun 2025, 2026 saya akan tetap fokus di sana. Seperti itu. Tapi apa yang akan disempurnakan di tahun 2024 gitu ya. Misalnya di tahun ini coba deh apa ya, sempitkan jadi 3 target aja untuk merealisasikan tubi tadi. Kayak misalkan kan saya ini adalah seorang penggiat rumah tangga atau family dan pengasuhan anak berdasarkan fitrah, tapi sirah nabawiyah juga, jadi fitrah nabawiyah. Jadi apa yang akan aku lakukan di tahun 2024? Oke, aku akan membuat sebuah ruang Podline. Podline ini adalah salah satu resolusi di tahun 2024-ku, tapi di sana juga ngebahas tentang sirohnya, ngebahas tentang fitrahnya, dan juga ngebahas inspirasinya sesuai dengan misi kehidupan saya gitu ya, inspirasi Muslim Madani, seperti itu. Yang kemudian yang misalkan setelah bikin komunitas gratis, apalagi nih menulis buku kah mungkin saja atau membuat kelas-kelas lain dan yang lainnya dan disempitkan menjadi 3 target utama yang menjadi langkah-langkah kecil untuk menuju ke to be dan expert tadi. Seperti itu. Dipahami ya? Jadi setelah kita tahu tujuan kita mau jadi apa, kemudian target-target kita udah jelas mau kemananya, lalu tuliskan 3 langkah awal yang akan dicapai di tahun 2024. Nggak usah banyak-banyak, 3 langkah awal aja yang mau dilakuin apa. Yang terakhir adalah sempurnakan lingkungan. Jadi kalau misalkan kita udah tahu mau apa yang dijalani, kemudian targetnya udah tahu mau apa, kemudian langkah-langkahnya juga udah diketahui mau apa, sempurnakan lingkungan. Bagaimana caranya menyempurnakan lingkungan? Beritahu tentang target itu kepada orang-orang rumah yang mendukung, orang terdekat yang terpercaya, dan dijadikan doa kepada Allah gitu ya, dan mensyukuri setiap kemajuan kecil dari proposal kehidupan. Jadi ketika saya misalkan nih resolusi saya ingin menjadi penggiat rumah tangga dan parenting fitrah nabawiyah. Saya kasih tahu ke suami saya kasih tahu ke anak saya kasih tahu ke teman-teman terdekat saya juga bahkan kasih membuat sebuah reels dan mengajak kalian untuk menyempurnakan lingkungan saya. Contohnya saya bikin podline ini, saya sedang menyempurnakan lingkungan saya untuk agar resolusi tahun 2024 ini tercapai. Gitu ya, sempurnakan lingkungan. Jadi bahkan saya sudah men-share kepada 500 orang lebih salah satu resolusi saya di tahun 2024. Itu terkait dengan podline ini. Apakah itu akan konsisten sampai Desember 2024? Who knows ya, siapa yang tahu ya. Saya minta doanya mudah-mudahan podline ini jalan sampai Desember dan bahkan seterusnya, insya Allah. Kemudian jadi setiap selesai sholat, setelah buka puasa, misalnya berdoa, ya Allah mudah-mudahan resolusi saya di tahun 2024, saya ingin menjadi ini, saya sedang mengusahakan ini, mudah-mudahan tercapai dan kasih ridho Allah sama saya, seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Dan jadi doa di setiap selesai beribadah atau pas mau melakukan kebaikan ya berdoa sama Allah. Kemudian sekecil apapun proses yang dijalani dari proposal kehidupan yang sudah dibuat, ya disyukuri. Kayak misalkan ya Allah saya mau bikin wadah komunitas gratis, tempat saya sharing, tempat saya berbagi manfaat terkait dengan apa yang saya tuju di tahun 2024 ini.
Alhamdulillah terlahir Podline 2024. Kemudian alhamdulillah ya Allah udah masuk 500 orang lebih ya Allah ke dalam grup. Ya Allah alhamdulillah sambutannya bagus gitu ya dari teman-teman yang lain. Terus misalkan setelah episode satu ini terjadi atau terlaksana, ya bersyukur ya Allah alhamdulillah Podline sudah satu episode dari sekian episode misalkan ya Allah udah alhamdulillah banget ya satu episode ini udah terlaksana dengan baik dan sebagainya. Seperti itu contohnya teman-teman. Jadi mensyukuri setiap kemajuan kecil dari proposal kehidupan. Nah, itu dia terkait dengan apa ya membuat sebuah terkait terkait dengan membuat sebuah proposal kehidupan di tahun 2024. Yang selanjutnya adalah setelah kita membuat sebuah proposal di tahun 2024, kita tidak usah mengejar sesuatu yang sia-sia. Maksudnya apa? Nah, jangan sampai kita sibuk for nothing. Artinya, jangan sampai kita sibuk menjalani kehidupan di tahun 2024 ini dengan sia-sia. Kita ngerjain ini, tapi tanpa makna. Apa yang kita tuju sebenarnya kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu tujuan dulu, baru nanti kita sibuk. Kayak misalkan saya pengen jadi penggiat fitrah nabawiyah nih di tahun 2024 sampai seterusnya. Insya Allah saya pengen hidup saya itu ya memang difokuskan ke sana gitu, ke fitrah dan ke sirah nabawiyah dan sebagainya. Jadi apa upaya saya, apa kegiatan saya di tahun 2024 ini yang menunjang itu? Oke, saya bikin podline. Oke, saya insya Allah akan baca buku apalagi sebagai penambah keilmuan. Oke, saya akan belajar dari siapa lagi gitu ya untuk jadi saya expert ya itu kan nanti jadi kegiatan. Kegiatan itu kan yang bikin kita sibuk. Yang nantinya sibuknya bermakna gitu ya, sibuknya untuk menuju ke tujuan yang akan kita tuju itu, bukan sibuk for nothing. Jadi sibuknya nggak ada apa ya, nggak ada manfaat sama sekali gitu ya, atau nggak ada nggak apa ya, nggak terarah pada tujuan itu sendiri. Jadi mulai optimalkan waktu. Kayak modal yang Allah beri pada setiap manusia itu sama, teman-teman 24 jam. Saya 24 jam, teman-teman di rumah 24 jam. Kemudian Mark Zuckerberg di sana gitu ya, 24 jam juga gitu. Atau pendiri Tesla 24 jam juga gitu ya dan sebagainya. Itu sama waktunya 24 jam. Oke, mungkin mereka punya privilege yang berbeda. Mereka lahir di orang kaya, mereka lahir sebagai orang kaya, lingkungannya terjamin dan sebagainya, pendidikannya bagus dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari privilege semua itu, ada satu hal yang Allah beri sebagai modal utama yang sama bagi setiap manusia, yaitu waktu 24 jam. Jadi kalau misalkan kita alokasikan gitu ya, alokasikan kita tidur 8 jam, kita bekerja 8 jam, kita nonton 2 jam. Kalau misalkan diambil garis waktu umur Rasulullah yang sekitar 60 sampai 62 tahun, kalau kita pakai tidur 8 jam satu hari, berarti dalam usia kita, rentang usia kita yang 60 tahun itu, 20 tahun dihabiskan untuk tidur, teman-teman. Jadi apa ya? Allah kasih waktu kita ke dunia ini misalnya 60 tahun sama kayak Rasulullah misalnya. Terus setiap harinya kita tidur 8 jam. Berarti dalam 20 tahun dari 60 tahun kita hidup, 20 tahunnya itu dipakai tidur, 20 tahunnya dipakai bekerja, dan kalau misalnya dipakai nonton, itu 5 tahun, teman-teman. Bayangin 5 tahun buat nonton dari usia kita 60 tahun. Ternyata kita, oh sayang ya teh 5 tahun dipakai dari umur kita gitu ya yang dikasih oleh Allah. Kan kita umur tuh udah dijamin ya sama Allah ya berapa tahun. Iqma misalkan berapa tahun. Kemudian siapa lagi nih Teteh A berapa tahun, Teteh B berapa tahun. Ya kita umur kita tuh di dunia udah tahu. Cuman dirahasiain sama kita. Udah ditentukan maksudnya. Umur kita tuh udah ditentukan sama Allah. Cuman kita nggak tahu karena dirahasiakan oleh Allah gitu ya. Kalau misalkan kita anggaplah kan kata Rasulullah usia hambaku itu tidak apa ya tidak jauh berbeda dari usiaku ya usia Rasulullah kan sampai 62 tahun ya kurang lebih kita sekitaran itu ya waktu waktu akhir kita tuh sekitaran itu. Jadi kalau misalkan sekarang umurnya 20 tahun masih ada waktu 40 tahun lagi nih mau dipakai apa usia 40 tahun kehidupan itu pertanyaannya. Jadi ayo optimalkan waktu. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah kejarlah pujian Allah, bukan pujian manusia. Jadi berhenti untuk mengejar pujian manusia. Apakah yang saya lakukan ini disukai Allah atau tidak ya? Apakah teteh-teteh yang mendengar suara saya saat ini disukai oleh Allah atau tidak ya? Apakah saya yang berbicara saat ini membicarakan sesuatu yang disukai oleh Allah atau tidak? Lalu atur skala prioritas waktu ya berdasarkan urutan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang makruh sama haram itu lebih baik ditinggalkan. Yang ditinggalkan sama sekali gitu ya, nggak dilirik sama sekali. Yang mubah itu bisa dipertimbangkan.
Yang sunnah itu sebisa, yang wajib sama sunnah sebisa mungkin diprioritaskan seperti itu. Jadi terkait apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mubah dan sebagainya bisa dicari sendiri ya dan didalami sendiri. Yang jelas utamakan yang wajib dan sunnah dan nanti tinggalkan yang makruh dan haram seperti itu teman-teman. Ya, ini juga ada beberapa quotes dari Babeh ya. Nyamuk itu mati karena tepuk tangan manusia dari Ustadz Lumanul Hakim. Kemudian berharap kepada manusia itu berarti patah hati yang disengaja. Dan kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kejarlah to be bukan to have. Jadi kita udah tahu kan tadi to have apa, to be apa. Jadi kita seharusnya dalam membuat proposal kehidupan tahun 2024, kita fokuskan kepada to be. Ingin jadi apa kita di tahun ini. Have itu dampak bukan tujuan. Jadi kalau misalkan nanti kita pengen jadinya misalkan penggiat sirah nabawiyah kayak saya misalkan. Nah, nanti have-nya apa? Ya tergantung Allah kasih fasilitasnya apa. Jadi kita kejar to be, kita pengen jadi apa yang sesuai dengan yang selaras dengan apa yang Allah mau gitu ya. Kita juga senang menjalaninya. Allah juga ridho terhadap apa yang kita jalani. Nanti insya Allah akan Allah fasilitasi apa-apa saja yang mungkin bisa bermanfaat untuk tujuan kita mencapai to be seperti itu. Rumusnya ini kata Babe Jamil ya, kata Babe Jamil Azaini, have itu sama dengan do dikali be ditambah ia. Atau do itu adalah aksi atau kegiatan yang kita lakukan di tahun itu. Kemudian be itu akan ingin jadi apa, tujuan kita tuh jadi apa gitu ya. Terus atas izin Allah, insya Allah kita bakal punya have, insya Allah, insya Allah. Tapi kita jangan fokus ke have-nya ini, tapi kita fokusnya ke be-nya ini. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang ketiga adalah kejarlah pertumbuhan bukan kenyamanan. Nah, ciri makhluk hidup adalah bertumbuh ya. Untuk bertumbuh diperlukan perubahan. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan sekarang udah ada di posisi yang nyaman, udah ada di posisi yang enak, ya jangan puas dengan hal itu gitu ya. Karena formula dari change atau C dari perubahan itu adalah D dikali V dikali Fs. D itu adalah dissatisfaction, artinya ketidakpuasan. Kemudian V itu adalah vision, gambaran ke depan. Kemudian Fs itu adalah first step, langkah awal kita untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita ingin kehidupan kita berubah di tahun 2024, harus disertai dengan rasa ketidakpuasan, dissatisfaction tadi. Kemudian harus ada gambaran ke depannya. Tahun 2024 ini kita akan melakukan apa. Kemudian harus ada langkah pertama dimulai. Jadi perubahan apa yang akan kita lakukan, kemudian mulailah perubahan itu dari langkah-langkah pertama. Karena tidak akan ada langkah besar selanjutnya kalau misalkan tidak diawali dengan langkah pertama. Ya, yang terakhir adalah kamu tidak harus menjadi sempurna di mata semua orang. Mau disukai ataupun dibenci oleh orang lain itu tidak masalah. Cukuplah menjadi versi terbaik dari dirimu dan lakukan saja apa yang mengundang ridho Allah datang padamu. Jadi kalau misalkan Teteh nggak suka sirah nabawiyah, tapi aku suka, jadi sehingga oleh sebab itu aku nggak disukai oleh teteh semua ya nggak masalah bagiku sih. Karena aku ngejarnya ya ridho Allah itu tadi. Jadi kalau misalkan sekarang teteh sedang mengusahakan apa, kemudian jika dalam penyusunan proposal kehidupannya itu sudah, oh mungkin ini Allah ridho padaku, ya sudah jalani saja hal itu gitu ya. Jangan pikirkan apa kata orang gitu ya kepada kita, tapi pikirkan apakah Allah ini menyukai apa yang kita sukai, apa yang kita kerjakan atau enggak. Dan cukuplah menjadi versi terbaik dari diri kita gitu ya. Dan lakukan apa yang mengundang ridho Allah datang padamu. Kira-kira Allah bakal ridho nggak ya kalau aku lakuin ini? Kayak gitu. Jadi jalani proposal kehidupan tahun 2024 dengan versi terbaik dari dalam diri. Nah, jadi siap membuat proposal kehidupan tahun 2024. Siap ya insya Allah dengan step-step yang tadi ya. Utamakan to be bukan to have, teman-teman. Dan siap untuk melakukan perubahan sekecil apapun itu. Ya, mungkin sekian podcast hari ini. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ya, teman-teman. Sampai jumpa di podcast episode kedua.